tortikolis kanan, ganjelannya sebelah mana? Kanan dong. Kanan. Tapi kan bantal ini. Iya. Ganjel mana? Iya. Kiri. Kan dia deket ke kanan kalau kayak gitu. Kiri. Biar usap-usap. Iya dia Siapa jadi yang kanan? Bantal bulat. Siapa yang kiri? Pakai bantal bulat. oh iya Yang kaki kanan kan? Ganjelannya di sebelah kiri. pakai bantal bulat. Iya. Ini tiduran ya. Tortikolis kanan, ganjelnya kiri. Siapa yang kiri? Satu orang. Siapa yang kanan? Yang lain? Bantal bulat. Bantal bulat. Kiri kanan. Bantal bulat. Yang lain apa? Bantal bulat. Hah? Kanan. Kamu ujung. Kiri. Sini. Kanan. Kita Nggak ada yang kanan dan kiri. yang bulat. Kanan dan kiri di Iya, bantal bulat. Kolar aja udah kolar. Pasien tortikolis untuk tidurnya asimetri, diganjalnya kanan dan kiri. bisa bergeser-geser kan? Bisa. Kamu juga tidur emang begitu terus, ya kan? Jadi kalau bayi bergerak lebih punya makna. Dia nangis, dia kelihatan nggak suka atau tidur mimpi, dia bisa bergerak. Posisi makan, minum, mengajak main. Tadi makan. Dari Senin. Iya, tapi kan Makan kalau bayi apa sih? Menyusui ya. Tadi di sebelah di sini belum. Belum. Ya. Kalau dia tortikolis kanan, berarti dia berarti gendongnya gini ya. Kalau dia payudaranya 2, kamu kalau dia mau ini payudara sebelah mana? Kiri. Kalau dia mau ke kanan, geser. Oh betul. Ya ini apa di ganjal sama itu ya, sama bantal ya. Emang dia mau menyusui? Kalau menyusui diharapkan apa sih kalau lagi makan? Taunya di mana? Taunya gimana dia itu? Pengen menyusu. Kan dia gimana caranya? Kan dia tortikolis kanan sana kan? Iya. Payudaranya di sini. Jadi it means dia menjauhi payudara kan? Iya. Terus kamu suruh nyusu pakai apa? Nyusu gitu? Enggak. Dia supaya dia nyusu gimana? Diarahin. Gendong. Dijauhi. Gitu kan? Terus kamu gimana cara supaya dia mau menyusu sama ibunya? Putar di ubun-ubunnya? Bukan. Oke, alhamdulillah ya. Jangan putar ubun baik. Kita pakai reflex. Karena itu gerak aktif. Reflex. Kamu tahu rutin? Reflex? Yes. Yes. Jaki sudah memperlihatkan reaksinya tadi. Ya, karena ada sesuatu yang menempel, ya. Nah, itu aja si Jaki sudah menunjukkan kepada kamu rutin refleks nanti itu, ya. Emang begitu, ya setiap ada yang di dekat mulutnya bayi akan mencari. Jadi sebelum menyusu ibunya akan ketuk-ketuk sedikit, dia akan cari. kamu tuh Tapi paling tidak itu pas menyusuin hari ini kami jadi di bawahnya makan. Oke, itu makan bayi ya. Itu kalau usianya masih harus menyusui gitu, terus baru kenal gitu ya kan, secara naluri dia kenal. Begitu dia kenal orang, gendongnya sama seperti ini? Tidak, ganti. Dia akan Tadi gendong. kasih apa yang kayak gini? Jadi kapan dia akan gendong di sebelah kanannya? Kalau dia tortikolis kan. Kalau dia sudah kenal, karena dia akan lihat lingkungan. Begitu ada yang main, ada yang panggil namanya, dia akan menoleh kan. Begitu dia menoleh itu aktif nggak? Aktif. Kanan. Padahal dia nggak bisa rotasi ke kanan, tapi karena ada itu jadi ada stimulasi panggilan, ada
ribut-ribut ya kan. Boleh. Ya, jadi kamu harus tahu soalnya nanti. Jadi kalau mau jawab, cerna dulu soalnya. Kalau dikasih umur sekian, nah itu kamu harus tahu. Kasih intervensi fisioterapinya, kamu harus tahu itu di mana. Ya, dari mulai cara gendongnya harus tahu. Oke, main di posisi telungkup. Tak pakai. Apa nih telungkup? Umur berapa telungkup, guys? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan telungkup. Sudah arm support? Ya. Sudah arm support? Sudah arm support dia 3 bulan? Belum. Ya? Forearm support. Oke, forearm support. Ini berarti forearm ya. Ini ceritanya nih kalau ini ketinggian. Forearm. Nah, jadi dong. Ini udah. Makanya cuma sampai situ. Nah, itu. Coba. Yang kelihatan tangannya. Kira-kira. Yang ini lebih efek ya. Kelihatan nggak? Ini cukup di posisi telungkup supaya kepalanya aktif kita apain? Kasih mainan. Mulai kasih mainan dari sebelah mana? Karet. Dari Yang vertikalis kanan. ya Dari kanan, kiri, kanan. sana kan? Nah, Sana sini ya. Sana dulu gitu lah. Ke sana. Jadi jangan langsung dikasih ke sebelah sini itu dia susah. Tahu dia. bertahap. Ya. Jadi sini dari sebelah kiri ke tengah. Ke tengah dulu baru ke kanan. Boleh. Ya kan? Itu cara Ada PT, gendong tengah, tadi PT. ya udah. Kemudian gerakan Mau nyatet tengah. kalau udah posisi duduk di pangku bisa nggak? Bisa ya. Ya, kenapa kita mesti kasih latihan untuk kontrol kepala? Karena di situ juga stimulasi vestibular, Aduh, begitu aja. timbangan, ya kan? Jadi kamu harus latih. Dan pengukuran HCRS ada di sini ya, begini ya. HCRS, ya. Dari 4 posisi kamu harus bisa. Selain dari tadi, ya untuk ROM, lipograf sendi. Ya, jadi HCRS-nya juga diperiksa. Ini boleh gitu ke depan, ya kan, supaya dia bisa ada di posisi netral. Tentu saja ini bukan yang posisinya yang belum terangnya belum bagus ya. 3 bulan sih nggak ada posisi ya, paling tidak ada di 6-7 bulan boleh diposisikan gitu ya. 3 bulan jangan ditegak-tegakin. Kamu tahu nggak kalau bayi tortikolis ini yang kesalahannya paling umum dan paling sulit akhirnya diperbaiki fisioterapi, karena dia udah terlanjur diposisikan seperti ini gendongnya di usia 3-4 bulan gitu kan. Kamu tahu nggak? Karena dia berat dia akan cari enaknya, ya kan, dia begini kan kerangnya belum kuat, semakin berat kan dia akan semakin begini kan, dia cari enak, cari gampang, cari mudah, ya kan. Itu yang tidak terpikirkan ya sama orang tua. Jadi kita harus kasih tahu kapan kita gendong begini, kapan kita gendong begini, kapan kita boleh gendong begini. Jadi itu nanti dalam soal praktek harus dicerna baik-baik, ya kan, supaya nggak salah. Kompres apa? Hangat ya, kompres hangat. Gimana sih kompres hangat? Terus tempel gitu? Enggak ya, jadi kompres ya, karena tuh panas, kita nggak tahu ya. Ini di sini kita ada IR tadi Bu Pipin presentasinya ya. IR itu secara superficial pada kulit bayi panas ya. Kami tidak pernah menggunakan infrared pada bayi ya, apalagi daerah yang tipis ya, daerah. Jadi kita nggak pakai itu, jadi lebih baik kompres saja ya. Kompres pun itu sebenarnya infrared non luminous kan. Gua lari ke buaya yang datang. Saya salah nggak kalau saya ngomong gitu? Enggak. Infrared
infrared, luminous, non luminous, kamu kenal nggak itu? Ya, kenal. Kenal. Kok kamu diam? Aneh bahasa itu? Kamu? Hah? Luminous, non luminous, kenal? Tahu? Kamu langsung apa tadi ngomongin apa? Oke, itu kemudian posisi pintu dan lampu. Oh iya pakai US ya, ultrasound. Tadi kita udah sebut juga di sana. Bu Pipin, ultrasound bisa dipakai. Bagaimana menentukan dosis US? Dari luas daerah. Itu transdusernya ada yang kecil kan? Iya. Jadi, biasanya kita pakai transdusernya yang kecil kalau untuk daerah leher pada bayi. Lebih apa namanya bisa diterima untuk supaya apa namanya gelombangnya bisa. Dosisnya udah tahu ya? Dosis Bu Pipin. Dia kan superficial kan letaknya terus kemudian kita pakai tensinya berapa? Itu berapa nih? Berapa? 3 Hz. Terus dia misalkan datang kita udah 4 bulan, berarti dia kan ada kodenya. Berarti kan takut. Kronik. Kronik kita pakai harusnya apa? Continuous. Terus intensitasnya? 1 banding. Iya 1 Hz. Oke, paling tidak kamu menentukannya. Masas tadi kita udah di situ Bu Pipin, masas dari mulai stroking tuh kayak seperti meratakan minyak ya. Saya di sana sudah bilang apa bedanya dinding dengan friction. Pasti di sini juga sudah tahu. Yang jelas kalau mau jadi fisioterapi anak bukunya nggak boleh panjang. Di dewasa juga gitu kalau masas lentik-lentik lah kalian sekarang, gondrong-gondrong lah kalian sekarang. Nanti kalau kelahan pangkas habis itu, ya nggak ada rambut gondrong, nggak ada kuku panjang, ya. Kalau mau friction bentuknya gini, jangan lurus, ya. Semakin lurus kamu asuransinya semakin besar, karena salah sedikit dia langsung over stress, ya. Jadi ini friction. 360 derajat ya, jadi 180 derajat ya. Kemudian tadi ada masa stretching ya, ada masa stretching boleh dipakai. Pasti stretching kita mau perlu orang gitu. Kita tahu kan bentuk gangguannya torticollis kanan ini kanan tuh torticollis. Jadi kalau nanti ditanya torticollis kiri, kamu udah langsung ya. Tapi kalau ujian nggak boleh ini langsung dipasang sama modelnya, nggak boleh. Jadi fisioterapinya yang memposisikan. Karena model bergerak duluan sebelum ada ini, dia kita kurang nilainya. Berarti kamu lagi ngasih tahu, kamu aja lagi berjuang mau cari nilai, gitu kan? Jadi menurut apa yang dikatakan. Jadi kalau torticollis kanan nanti fisioterapinya ini Bu. Oke. Berarti dia gangguan geraknya kemana? Kalau kanan. Rotasi. Jadi dia tuh nggak bisa menoleh ke sana ya. Cara stretchingnya, kalau prinsip stretching apa aja? Fiksasi, posisi fisioterapi, posisi pasien, terus handling, terus fiksasi, terus ditahan, bukan resisten, ditahan, ya kan? Terus diulang, gitu kan? Berapa kali? Oke? Lihatin ya, saya mau stretching gangguan gerak yang ke arah lateral fleksi ke kanan. Ini kan ini ya. Berarti lateral fleksi yang terganggu mana? Ke kiri. Oke, saya mau ke kiri lateral fleksi. Jadi saya akan pakai tangan kiri saya berada di bawah
bukan di leher bawah ya. Jadi batas antara Cek. tulang skul kita dengan leher. Ya, kamu bisa ambil sini. Dapat masih di tangan saya? Ya, nanti kamu kasih tahu sama yang lain ya. Tangan kanan saya sini di bahu. Oke. Di bahu ya, maksud saya di sini, bukan di sini. Ya, begitu kamu dorong ke sana, ini ada celah, supluk dia. Ya, jadi adanya di atas. Oke, saya akan gerakan. Tahan. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Balik ke tengah. Bu, dia tuh udah begini, susah banget. Ya udah di basis itu. Stretching. Jadi hard. Ya kan? Sebenarnya nggak hard ya, kalau itu pasti ada ininya, softnya, gitu ya. Jadi mulailah dari sini. Kalau bisa diposisikan tengah, dia akan bisa dari modal netral posisi. Kalau nggak bisa, sebatasnya gimana? Segini. Dia dari sini dia bisa geraknya cuma segini. Dia udah stretching dari situ, ya kan? Dan sini, Bu, bisanya cuma sampai sini. Catat. Nanti lagi sampai dia bisa full. Ya kan? Jadi sebatasnya dia bisa di posisi yang kita bisa tarik, ya. Ini untuk lateral fleksi ke kiri. Kalau mau rotasi kanan, balik. Tahannya di sini. Kenapa ini mesti ditahan? Kalau dia diposisikan kayak gini, ini akan ikut. Ya kan? Ada stretching? Enggak. Ininya nggak stretching, coba. Kamu nggak pernah. Terus mau ikut. Ada stretching? Nggak ada, ya. Jadi harus sini. Yang diputar sama. Rotasi kanan. Tahan, ya kan? Jangan gini, sorry ya. Terus putar, ubun-ubunnya dipegang. Salah, ya kan? Itu sih nggak akan saya suruh ulang itu. Kalau saya yang uji, saya nggak akan suruh ulang, ya kan? Jadi harus tahu. Terus mana kiri kanan, saya nggak akan ulang. Begitu kamu kerjakan, maaf Bu, salah, yang ke kanan. Nggak, kanan ini cuma ada dua, sorry. Cuma ada dua, kiri atau kanan. Jawaban pertama yang dikunci. Jadi kalau mau jawab, pikirin dulu, ya kan? Tortikolis nggak akan mengenal. Saya perbaiki Bu, itu tadi kekarahan guys. Ya, jadi mendingan kamu pikir dulu baru jawab. Oke, misalnya kita mau kasih combine. Combine siapa ya? Ini combine. Oke. Sini Pan, pegang sini ya, ikutin arah saya. Tangannya. Sini ya. Tekannya ke sini. Ini nggak boleh polnya, ya kan? Polnya nggak boleh tekan. Nanti kalau dia ingin dia neken ke sana. Sini ya Pak. Lemas. Ini combine. Jadi udah lateral, terus kita udah rotasi, terus kita lateral. Dan nggak ada gerakan mendadak, ya. Rotasi ya. Rotasi dulu baru Ini combine. Sama ditahan. Dan jangan lupa ditahan. Taruhnya balik. Oke, thank you. Yang harus diperhatikan pada saat stretching, thank you Hanif. Pada saat stretching, begitu kamu stretching mau balikan lagi, jangan sekali-sekali lepas nih yang di belakang. Begitu kamu lepas, itu seperti per. Narik terus balik lagi atau karet cetek. Dan itu cedera. Jadi kamu balikannya pelan-pelan kembali ke posisi netral. Ke posisi netral, jangan ke posisi yang patologisnya. Kan udah dapet nih misalnya, sampai lewat nih di tengah, ya udah kembali ke tengah, ya kan? Baru ulangin lagi dari yang tengah tadi, ya kan?
kan dia miringnya, dia miringnya segini, cuman dapatnya waktu stretching segini Bu, nggak bisa sampai segini. Oke, segini ya. Balikannya ke tengah dong, jangan balikin sini lagi, baru kamu bisa tambah, ya kan? Terus begitu udah selesai, ini pegangannya di bawah ya, saya cuma nunjukin bahwa ini bentuknya seperti itu tadi. Begitu kamu sudah, jangan kamu lepas baliknya, ya, itu sakit, ya, seperti sedang ditarik, seret, terus kamu lepas, tek. Nah, itu otot. Kamu sedang ekstensikan, lagi panjang, terus kamu lepas, ya kan, cedera ototnya. Ada pertanyaan? Saya nyontohin tadi satu, nanti boleh boleh dicoba, rasanya akan seperti itu, ya kan? Kalau temanmu ketawa, mendingan kamu nggak usah, ganti model. Nggak mau deh, gitu. Ya kan? Jadi dia harus relax, ya kan? Karena ditarik kan tadi ya, tarik, ya kan? Mau nggak mau nanti kan ada yang ketahan ya di sini, ya kan? Meskipun kita nggak mencet karotis, ya kan? Dan kamu nggak sesek kan? Ya, jadi tarikannya betul-betul di sternocleidomastoid, ya kan? Terus gimana kalau ada fibros? Oke, ini boleh kasih bantal deh. Nah, bantal. Biasanya sih bantalnya nggak akan tinggi-tinggi kalau bayi ya. Kalau ketemu fibros, mau dia di bagian proksimal, medialnya atau bagian distalnya, kamu cek, ya kan? Tadi kita udah belajar ngecek itu fibrosnya itu. Dia lebarnya pertama letaknya, terus diameternya berapa, terus dia itu sifatnya gimana, keras atau mobile, ya kan? Labil atau stabil, masih bisa digoyang-goyang nggak? Jadi misalnya, ya ini di sini ya. Terus kamu goyang ke sini, oh ini nih apa namanya, fibrosnya. Fibros itu ototnya ya. Jadi melalui USG diyakinkan itu fibros, itu otot, bukan jaringan lunak, bukan tumor, bukan massa. Ya, kalau massa ada panas apa, itu prosedur tortikolis berhenti semua, nggak ada. Kita kirim balik ke bedah, ya. Jadi ini, terus kasih tadi apa? Masas kan? Masas ya, masas udah sini, masas gitu kan, kasih stroking kan kayak ngeratain minyak ya. Kita kayaknya nggak pakai bedak ya Bu Pipin ya, nggak ya, jangan pakai bedak, pakainya minyak aja. Saya nggak di endorse ya, jadi lebih bagus yang bikin sendiri, minyak kelapa yang bikin sendiri ya. Kalau kita bilang bikin sendiri Bu, nggak usah banyak-banyak supaya nggak tengik. Jadi nanti kalau udah ini bikin lagi ya. Tapi barangkali sekarang kan ada PCO yang bisa diminum ya. Cuma saya nggak tahu deh tuh dia cepat kering apa enggak. Karena begitu keset nanti dia sakit waktu kamu masas. Jadi kalau minyak letik itu kan dia lembabnya lama ya dan nggak alergi. Bagus. Ya kan? Kalau baby oil bikinan pabrik, pakai pengawet, ya kan? Cepet keset, akhirnya perih. Begitu luka, begitu dia sensitif, alergi, kita berhenti semua. Kamu nggak bisa masas, kamu nggak bisa US, ya kan? Kamu nggak bisa kompres. Ya, jadi hati-hati. Ini yang tadi saya bilang ya. Ini saya kukunya udah mulai panjang, meskipun belum melewati dagingnya ini, tapi saya menilai ini masih panjang ya. Untungnya saya nggak masas nih dalam seminggu ya. Nih, ya. Kneading, friction, masa stretching, mulai lagi dari tengah, ya. Kalau dia sampai melibatkan Bu, sampai itunya upper trapeziusnya, kamu masuk sampai bawah, buka, ya. Jadi masasnya harus bisa dipandang bahwa kalau pada saat palpasi ini sudah melibatkan upper trapezius
bahkan sampai kena di area yang lebih bawah ya kalau udah lama. Thank you. Oke, ada yang ketinggalan Bu Pin? Oke, intervensi sesuai usia yang tadi ya. Apa namanya? Tengkurap kapan? 3 bulan. Ada bola? Bola? Bola. Bola. Ini Bu, bola ini. Iya, bola. Di sini ada guys. Ini tolong cobain boleh nggak sebentar? Bebas gimana aja. Ini berapa bulan? Oh ini dulu. Ini taruhlah nggak di bola ya. Kalau mau bikin simetris gimana? Kasih mainan kan? Kasih mainan ya kan? Terus kadang-kadang dia lupa dengan sisi kanan kirinya, sisi yang lesi. Tortikolis kanan dia suka lupa sama yang. Jadi kamu harus tetap mengaktifkan dia ada di main 2 tangan tuh kapan? Ya, lihat Denvernya. Terus aktif. Ini vestibular stimulasi tapi udah mulai kontrol kepala ya. Kalau kita pakein ke sini, ini tortikolis kanan ya. Kita berharap dari gravitasi, optical rating kita pakai ya kan, karena dia selalu berada di jalur yang tengah-tengahnya mata, ya kan. Kalau kita jatuhin ke sini, dia akan usaha dong ke sini. Ini berarti dia ngulur nggak nih secara aktif? Ngulur ya. Kalau ke sini, dapat nggak kita aktifnya? Dapat, karena dia menoleh ke sebelah. Hai sayang. Hai adek. Rotasi kan? Ini lateral flexi. Ya. Ini tadi latihan posisi tengkurap untuk head control. 4 bulan. Ya kan? 6 bulan udah arm support, kamu bisa. 7-8 bulan ya kamu bisa posisi dulu. Ya kan? 8 bulan ya udah. Ya kan? Kita kasih ke sana, dia akan situ. Ya kan? Kita kasih ke sini, dia tetap akan berada di ruang di bidang tengah matanya kan? Panjang. Sini jatuh. Ada usaha gitu kan, paling tidak posisi ini dilakukannya di usia yang berapa gitu ya. Stimulasi tumbuh kembang ya lupa, jangan cuma tortikolis kepalanya aja terus, dia harus duduk nggak dipikirin kapan dia harus dilihat stimulasi duduk, dia harus belajar tengkurap nggak kamu stimulasi. Nah itu berarti sendiri-sendiri kamu berarti mandangnya nggak komprehensif. Yang namanya congenital muscular sternocleidomastoideus ini kan dari lahir ya, kamu harus stimulasi lah, jangan sampai perkembangannya terlambat ya, karena tortikolis terus nggak bisa jalan. Nah itu berarti fisioterapinya ngapain aja tuh? Saya dari lahir tuh fisioterapi A, gue nggak bisa jalan, nggak ada masalah ini sentral, saya kan only tortikolis, kok sampai nggak bisa jalan. Nah itu berarti fisioterapinya lupa dan akhirnya hilang golden periodnya ya kan. Jadi lihat-lihat tadi yang Bu Win bilang, stimulasi ke arah tumbuh kembang sesuai dengan usia. Ada pertanyaan? Ini udah latihan posisi keduduk juga ini. Ini vestibular ya, tapi begitu mau ke 7-8 bulan ya kamu bisa latih dia ke duduk. Gak ada bola jangan alasan ya kan. Saya nggak latih karena saya kliniknya kecil Bu, nggak punya bola. Emang punya bola? Karena Bu Novi sama Bu Pipin contohannya pakai bola. Kamu naif banget sih gitu ya kan. Kamu punya apa sih sebenarnya gitu kan. Kamu punya bantal, pakai bantal. Pakai ada bantal guling, pakai bantal guling. Nggak punya juga, punya paha kan? Ada Bu. Apa lagi kamu? Kalau sampai dikirim ke fisioterapi RSCM, dikirim Bu dari sini Bu, ngapain aja? Aduh pusing deh kita ya. Nih, bisa kan? Latihan.
Bisa nggak jadi home program di rumah? Bisa. Nah, ini bisa ya. Yang nggak bisa jadi home program, stretching, ya kan? Kamu ini stretching masih salah-salah berapa SKS? Manipulasi berapa SKS gitu kan? Itu susah banget. Nah, terus kamu kasih ibu yang nggak pernah sekolah tentang gerak tubuh, ya kan? Terus kamu suruh ibu nanti stretching ya bu di rumah, stretching. Kamu sendiri masih salah, nyuruh orang gitu kan? Jadi kita nggak pernah memberikan home program pasif stretching. Ya, kalau mau pakai bola tadi main atau di pangku gitu kan di usia begini, ini 4 bulan boleh nggak? Enggak ya, jadi jangan posisi duduk anak 4 bulan. Bisa dia pakai begini, tapi bukan usia 4 bulan dong, ya kan? 8 bulan boleh, ya kan? Dia latihan nggak ini? Latihan kan dia? Iya. Ya. Kontrol kepala, ini boleh, ya. Oke, ada yang perlu ditambahin nggak Bu Pin? Cukup? Ada pertanyaan? Nggak ada? Berarti bisa jawab semua nanti ujian. Amin.